Gimana? Pertama kali mendengar kabar dari mana mungkin Bang Ustaz? Mendengar kabar kita dari grup, karena memang kita juga ada grup yang berbarengan dengan para muhibbin, terus murid-murid ya talamis daripada Habib Rizik, tentunya imam besar kita. Lalu setelah kita dengar, ya otomatis kita langsung ke tempat ini. Itu aja. Dapat kabar jam berapa? Dapat kabar tadi 2:30-an ya, tersebar di berbagai grup dan itu disebar oleh mantu beliau Habib Hanif Alatas. Jadi kita langsung menuju Petamburan dan menunggu jenazah beliau tadi seperti apa ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah hadir, sudah datang gitu. Dan insya Allah besok jam 7 pagi itu juga lanjut sampai kemudian persiapan menuju Megamendung, markas syariah yang ada di Megamendung, dan juga pondok pesantren markas syariah di sana, dan akan dimakamkan ibunda kami Syarifah Fadlun binti Fadil bin Yahya di Megamendung Puncak. Ustaz, sosok almarhum di mata Ustaz seperti apa? Oh, kalau sosok almarhum di mata kita luar biasa. Beliau bukan hanya sekedar istri daripada guru kita tercinta, tapi beliau juga seorang ibu buat kita. Karena kebetulan anak ini memang dari awal sebelum menjadi, mohon maaf yang seperti ini, itu memang didikan Habib Rizik gitu ya. Jadi sebelum anak masuk ke TV, anak isi menjadi narasumber di berbagai macam televisi sampai hari ini alhamdulillah Tahadusan Bima itu tidak terlepas daripada didikan Habib Rizik. Dan sudah pasti karena memang dalam kehidupannya ada Umi Fadlun gitu ya. Ya kita banyak berinteraksi dengan beliau, termasuk istri saya juga berinteraksi kepada beliau gitu ya. Nah, sosok beliau adalah seorang istri yang solehah, istri yang luar biasa, mendampingi suami dalam keadaan suka dan duka, dan kita menjadi saksi mata akan semua itu. Bagaimana susahnya, bagaimana senangnya beliau selalu mendampingi daripada guru kami tercinta, Imam Besar Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Oleh karenanya kami juga melihat kecintaan yang begitu besar dari guru kami terhadap ibunda kami Syarifah Fadlun. Sampai detik kemarin beliau menemani ibunda kami sampai akhirnya wafat dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sosok yang saya lihat dari mata kepala saya sendiri sebagai seorang wanita yang solehah kecuali beliau ini dalam kehidupan saya ya, secara real gitu kan. Bagaimana jatuh bangunnya perjuangan, semua tahulah bagaimana perjuangan Habib Rizik masuk keluar penjara ya kan. Subhanallah, luar biasa perjuangannya gitu kan. Jadi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dan secara kasat mata lahiriah insya Allah beliau min ahlil khair wa min ahlil jannah, perempuan yang masuk dalam kategori yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, mengikuti daripada datuk-datuk yang tercinta ya, termasuk juga ibunda Sayyidatuna Khadijah ya kan, Siti Fatimah Az-Zahra, insya Allah beliau bersama dengan baik-baik semua. Pak Ustadz, ada kenangan mungkin kayak pesan dari Umi mungkin Umi kepada mungkin istri atau Pak Ustadz sendiri pernah gitu dapat nasihat yang kalau saya pribadi sudah secara otomatis interaksi antara murid-murid yang laki-laki dengan beliau secara langsung otomatis ada yang namanya jaraknya, tidak mungkin karena itu bagian daripada akhlak dan adab kami terhadap guru gitu ya. Akan tetapi dari istri saya yang sering mendapatkan nasihat daripada Syarifah Umi Fadlun dalam ya tentunya ngejalanin hidup, harus sabar, ngedampingin suami dan seterusnya. Dan ada hal-hal yang menjadi kenangan saya tentunya yang nggak bisa saya sampaikan di sini, tetapi memang itu merupakan hal yang amat sangat berkesan buat istri saya dan saya pribadi. Intinya tidaklah apa yang saya dapatkan sekarang ya itu terlepas dari apa yang memang beliau nasihati, beliau dewakan, termasuk guru kami Habib Rizik ya. Intinya apa yang Ujai dapatkan saat ini nggak terlepas dari doa-doa beliau semua ya.
baik nasihatnya, omelannya gitu kan, udah seperti orang tua kami sendiri dah gitu. Jadi biarkan itu menjadi pengalaman kita dan juga apa bahasanya ya, rahasia kita, rahasia pribadi, kenangan manis gitu kan. Nah oleh karenanya kita amat sangat sedih ya, tetapi biar bagaimanapun Allah Ta'ala punya urusan gitu ya. Dan ya, luar biasa, intinya itulah yang kami lihat sebagai murid ya, dan juga mungkin kami anggap sebagai ibunda kami lah di organisasi tercinta ini. Pak Ustadz, Menjadi tadi inspirasi ketemu juga ya, sama Pak Ustadz. Habib, melihat suasana hatinya seperti apa Pak Ustadz? Habibuna Al-Habib Rizik, beliau sampai saat ini dari saya datang tadi belum nampak ya, belum nampak, tapi beliau tadi sempat membacakan Yasin dan tahlil, mimpin jamaah, lalu kemudian masuk kembali, dan pada saat beliau masuk kembali saya baru datang ya, jadi saya belum berjumpa dengan beliau, makanya saya keluar mau istirahat dulu, tadinya mau cari makan dulu lalu masuk lagi gitu kan. Nah kemudian ya sudah barang tentu lah ya, yang namanya seorang suami gimana sih gitu kan, udah pasti amat sangat terpukul. Akan tetapi karena beliau adalah seorang ulama yang tentunya menjadi panutan buat kita, insya Allah tidak seperti orang-orang yang lain ketika mendapatkan musibah tentunya gitu, sehingga bisa mengkontrol daripada kesedihan beliau gitu. Tetapi yang pasti beliau amat sangat terpukul. Tetapi itu dia, beliau seorang ulama panutan kami, dan kita amat sangat tahu bagaimana beliau menghadapi musibah-musibah, yang pastinya beliau amat sangat bersabar insya Allah dan mengembalikannya semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir Pak Ustadz, mohon didoakan mungkin buat Umi ya. Ya, kita tentunya berharap sebagai anak-anak beliau dalam tanda kutip, santri-santri beliau, terus kemudian juga murid-murid beliau, selalu senantiasa mendoakan yang terbaik, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan daripada segala dosa-dosanya, Allah menerima segala amal ibadahnya, dan kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa beliau adalah orang-orang yang memang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Dan itulah harapan kami, doa kami, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah dari doa-doa kami.